Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiswayai bersihkan hati, wiswayai tambah ilmu, iman dan takwa insya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang budiman, kembali bersama acara Musyaffa' Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel, sebagai media untuk menambah keilmuan kita, khususnya di bidang agama, dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apresiasi kami kepada para pejuang yang berada di garda depan, yaitu para dokter, para perawat, para relawan, dan mereka yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Teriring doa, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya mudah-mudahan wabah yang ada di negeri ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Iman adalah meyakini atau membenarkan di dalam hati, atau bisa dikatakan iman adalah berikrar di dalam hati, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Bagaimana caranya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada para nabi, pastinya dengan cara mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, karena Nabi adalah uswatun hasanah yang patut kita contoh akhlaknya. Kemudian iman yang berikutnya, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat berarti meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita, baik itu malaikat yang mencatat amal baik kita, yang mencatat amal buruk kita. Kemudian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah, kita harus mengaplikasikan, kita harus senang membaca kitab-kitab Allah, khususnya kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang membaca Al-Quran, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian iman kepada hari akhir. Kita meyakini adanya hari akhir. Kemudian aplikasi kita bagaimana? Aplikasi kita adalah ketika ada hari akhir, kita berupaya untuk mencari sangu, mencari bekal kepada akhirat nanti, yaitu dengan memperbanyak berbuat baik kepada manusia, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada iman kepada takdir, baik takdir baik dan takdir buruk. Kita meyakini bahwasannya ada takdir, oleh karena itu kita berikhtiar supaya takdir kita yang baik akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah iman yang harus
kita yakini, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman juga bisa dikatakan membenarkan, atau kalau lawannya adalah kufur atau membohongi. Tapi kalau kita iman adalah membenarkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungannya iman dengan perilaku bersih atau kebersihan? Iman sangat ada korelasinya terhadap kebersihan, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadzafatu minal iman, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih dengan suci itu ranahnya berbeda. Bersih belum tentu suci, tetapi suci itu pasti bersih. Ada seseorang yang umpamanya lagi punya hadas besar atau punya hadas kecil, itu dikatakan suci kalau yang hadas besar dengan cara mandi besar. Kalau yang punya hadas kecil dengan cara berwudu, itu baru bisa dikatakan suci. Oleh karena itu, kebersihan adalah sebagian dari iman yang sangat ada keterkaitan dengan keimanan kita, khususnya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dalam keadaan bersih dan suci. Itulah sehingga kebersihan disebutkan oleh Nabi adalah sebagian dari iman. Orang yang beriman biasanya bersih dan suci. Jangan kemana-mana, kita kembali ke segmen selanjutnya. Setelah yang satu ini, tetap di Musyaffa Jendela Kolbu, program religi Rin TV Channel. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik.
kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan. Untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang. Karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto. Dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayai benai Jember. Karena cuma di sini makan dan nongkrong jadi barengan. Seven Dream Cafe. Lebih dari tempat makan, lebih dari sekedar kafe. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah. Masih di Musyafa' Jendela Kolbu, program religi RIN TV Channel. Baik, kita masuki segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan kepada tim produksi melalui nomor WhatsApp dan juga via Instagram. Saya ingatkan bagi para pemirsa, jika ingin ada pertanyaan seputar agama, dapat berkirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di bawah ini atau via Instagram di @rintvchannel dengan cara ketik pertanyaan, nama, ketik spasi, ketik asal alamat, spasi, dan ketik pertanyaan. Itu caranya. Baik, yang pertama pertanyaan dari Mas Iqbal di Balung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa saja kiat-kiat untuk memperkuat keimanan kita? Terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada Mas Iqbal, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang sangat bagus ini bisa memotivasi Mas Iqbal untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kiat-kiat untuk memperkuat keimanan kita, yaitu satu, dengan cara membaca, memahami, kemudian mengamalkan, bahkan dengan mengajarkan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran. Itu caranya yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan selalu ingat akan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, dengan cara memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat sunnah, zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah
adalah difirmankan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Jadi, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu atau ingatlah kamu kepadaku sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya, sering berziarah ke kubur. Itu salah satu untuk mengingat kematian. Orang yang berziarah ke kubur akan ingat dosa-dosa kita, sehingga kita akan berupaya mencari bekal untuk bekal kita menuju akhirat nanti. Itu mungkin Mas Iqbal di Balung. Yang kedua, dari Ismail di Arjasa. Assalamualaikum Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan, ciri-ciri orang yang beriman. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Mas Ismail di Arjasa menanyakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Bergetar karena ingat dosa-dosanya, sehingga dia akan berupaya untuk menghapus dosa-dosanya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah atau istighfar kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, akan bertambah imannya. Karena ayat-ayat Allah dibacakan, dia akan merasa terenyuh karena ayat-ayat Allah dibacakan. Ada beberapa yang kadang-kadang membaca ayat Allah karena tidak enak sehingga tidak terenyuh. Ada yang sekedar baca. Kalau kita mencoba mendengarkan di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid yang ada di Surabaya atau di Istiqlal, itu ketika membaca Al-Quran orang-orang pada terenyuh sehingga bisa menambah keimanan. Kadang-kadang ada orang yang senang mendengarkan karena suaranya enak, karena ayatnya yang dibaca juga enak. Beda dengan ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang tidak enak. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang yang beriman yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Salat khusyuk itu salat yang mendatangkan Allah di depan kita ketika sudah sedang salat. Jadi menghadirkan lafaz Allah atau menghadirkan Allah seakan-akan kita dipantau, dilihat oleh Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Adit di Mangli. Assalamualaikum Ustadz, apakah sama antara bersih dan suci? Terima kasih atas jawabannya. Mas Adit di Mangli menanyakan antara bersih dan suci. Bersih dan suci itu beda. Bersih belum tentu suci, kalau suci pasti bersih. Satu misal, air teh itu bersih, tetapi tidak mensucikan. Atau ketika kita sedang memandikan anjing, kalau ada orang memandikan anjing umpamanya, itu bersih ketika dimandikan, tapi belum tentu anjing itu suci. Seperti itu. Jadi bersih itu belum tentu suci, tetapi kalau suci itu pasti bersih. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan para penanya yang ada di Musyafa Jendela Kolbu. Demikian pemirsa yang budiman, segmen 1 dan segmen 2 sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus menonton Musyafa Jendela Kolbu di program RIN TV Channel.
Akhirnya saya menyampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.